Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna bima yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Baik, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum min jadid. Untuk materi kita ya pada kesempatan kali ini, silakan dibuka bukunya, buku fikih Sahih Fikih Sunnah, juz pertama halaman 416. Ya. Jadi materi kita adalah Sholatu at-Tarawih ya, atau Qiyam Ramadan. Yang lebih kita kenal dengan salat tarawih. Ya. Jadi fadluha wa masyru'iyyatuha, ya, keutamaannya dan pensyariatannya. Jadi salat tarawih sunnatun muakkadah. Jadi apa hukum dari salat tarawih ini? Jadi hukumnya adalah sunnatun muakkadah, ya, sunnat yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan lirrijali wan nisa, ya, bagi laki-laki dan perempuan. Di Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan. Wahiyya min a'lam ad-din adh-dhahira, dan termasuk syiar agama kita, ya. Jadi termasuk syiar dalam agama kita, ya, syiar Islam. Kemudian wahiyal murada biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaksud ya dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang bangun ya salat ya di malam Ramadan karena dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qad shallaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fi ba'dil layali. Jadi Rasulullah SAW ya pernah salat bersama dengan para sahabat di beberapa malam, walam yuwazab alaiha, tapi tidak ya, dikerjakan terus-menerus. Ya, dikerjakan terus-menerus berjamaah maksudnya. Khasyata an tuktaba alaihim faya'jizu anha. Jadi kenapa Rasulullah tidak terus-menerus ya salat berjamaah bersama dengan para sahabat? Khosya, ya, beliau takut akan diwajibkan atas mereka. Diwajibkan atas mereka yang mana mereka tidak bisa mengerjakannya secara berjamaah terus-menerus. Fa'an Aisyah ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Aisyah, ya, istri beliau, bahwasanya Rasulullah SAW shalla fil masjid. Ya, beliau pernah sholat di masjid. Fa shalla bi sholati an-nas, maka kaum muslimin pada waktu itu juga ikut bersama beliau sholat berjamaah. Summa shalla al-qabilata fa kasrun nas. Kemudian beliau sholat di malam berikutnya, ya, malam kedua. Maka semakin bertambah kaum muslimin atau manusia pada waktu itu untuk sholat berjamaah dengan beliau. Summa ijtama'u as-salisata, kemudian mereka berkumpul lagi di malam ketiganya. Falam yahruj ilaihi, maka dan Rasulullah SAW ya tidak keluar kepada mereka untuk sholat berjamaah. Falamma asbaha, ya, ketika di pagi hari, ya, beliau berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya telah melihat apa yang telah kalian lakukan ya pada semalam, ya, pada semalam ya kalian berkumpul untuk sholat berjamaah, tapi falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa an khasyitu an tufrul alaikum. Jadi apa sebabnya kenapa saya tidak keluar ya untuk sholat bersama kalian? Inni khasyitu, saya takut, saya khawatir ya hal ini akan diwajibkan ya kepada kalian. Yakni sholat berjamaah, ya, sholat tarawih berjamaah. Saya takut ini nanti akan
diwajibkan kepada kalian, dan itu akan membuat kalian akan merasa akan menyusahkan kalian. Maka beliau tidak keluar pada malam ketiganya. Wadzalika fi Ramadan. Dan itu di bulan suci Ramadan, fatufiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalika. Dan Rasulullah SAW meninggal dan seperti itu kondisinya. Artinya beliau tidak setiap malam sholat berjamaah bersama dengan para sahabat di masjid. Artinya ini menandakan bahwasanya itu tidak wajib, ya. Tidak wajib kita sholat berjamaah tarawih di masjid. Ya, boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, apatah lagi ke dalam kondisi ya kita sekarang ini dalam wabah ya, ketika wabah ya COVID-19 ini, maka ini menandakan bahwasanya tidak mesti kita kerjakan di masjid, ya boleh kita kerjakan di rumah ya berjamaah dengan anggota keluarga kita. Dan insya Allah tidak mengurangi pahalanya. Kemudian al-jama'at fit tarawih, ya, berjamaah untuk sholat tarawih. Taqaddama fi hadisi Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi at-tarawih fi ba'di layali. Bahwasanya bagian yang hadis yang telah disebutkan tadi dari riwayat Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat bersama dengan para sahabat ya pada beberapa malam. Ya. Kemudian wa an Abi Dzar qala sumna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga ada dalilnya. Nah, sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina minasyahri syai'an. Jadi kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah tidak pernah ya sholat berjamaah bersama kami. Hatta idza baqiya saba. Ya, kecuali ketika sudah hampir ya 7 malam. Ya, sudah hampir 7 malam, kemudian akan berlalu. Faqama bina, maka Rasulullah ya sholat bersama kami. Ya, sholat bersama pada malam. Ketika sudah hampir 7 hari lagi bulan Ramadan akan berakhir. Maka beliau salat bersama kami hatta dhahaba sulusul lail, ya, sampai melewati sepertiga malam. Berarti hampir ya, waktu sahur ya. Summa lam yakum bina al-lailatar rabi'ah. Kemudian pada malam berikutnya ya, beliau tidak bangun lagi untuk salat bersama kami. Ya, artinya beliau salat sendiri. Kemudian waqama bina allati taliyah. Kemudian Rasulullah di malam berikutnya lagi ya, beliau sholat lagi bersama kami. Ya, sholat lagi bersama kami. Hatta dhahaba nahu min syatil lail. Ya. Sampai hampir melewati seperdua malam. Kulna, ya kami berkata, ya Rasulullah, ya, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi, ya, kiranya ya, engkau hai Rasulullah sholat bersama kami, sholat sunnah bersama kami di sisa ya malam-malam ini. Kemudian qala, ya Rasulullah berkata, innar rajula idza qama ma'al imami, sesungguhnya seorang ya, ketika dia salat ya bersama dengan imam ya, hatta yang shorifa, sampai dia meninggalkan tempatnya, husibat lahu baqiyatul lailatu, maka dia akan dihitung ya bersama dengan salat ya yang dilakukan imamnya tersebut. Husibat lahu baqiyatul lailatu. Jadi yang penting ya kita sholat ya sampai imamnya itu meninggalkan tempat. Ya, jangan meninggalkan ya sebelum imamnya itu meninggalkan atau meninggalkan tempat sholatnya. Jadi atau malam yakum bina as-sadisa wa qawmin as-sabi'ah. Kemudian beliau ya tidak bangun bersama kami pada malam yang ke-6-nya ya. Kemudian ketujuhnya kembali lagi ya Rasulullah sholat bersama kami. Wa ba'atha ila ahlihi wajtama an-nas ya faqamina khashina an yakutana al-falah ya. Wa ba'atha ila ahlihi wajtama an-nas ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus kepada keluarganya dan para kaum muslim berkumpul pada waktu itu. Faqama bina ya. Kemudian Rasulullah SAW bersama kami hatta khashina ay yakutana al-falah ya, sampai khawatir ya kami tidak al-falah artinya adalah as-sahur ya, sampai katanya kami hampir tidak sahur ya, karena Rasulullah itu sholat ya hampir menjelang subuh ya. Jadi inilah ya para sahabat ya Rasulullah SAW yang mereka sangat antusias ya beribadah pada malam ya di bulan suci Ramadan ya, bahkan hampir ya mereka itu
sholat sampai sahur, ya, sholat sampai sahur. Wa baqiyal amru ala dzalika hatta yakni zaman wa baqiyal amru ala hadza, dan kondisi ini ya terus berlanjut ya hatta kana zaman Umar, ya sampai pada zaman zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya fajama'an nas fi at-tarawih ala imam. Ya, Umar bin Khattab yang mengumpulkan ya kaum muslimin untuk sholat tarawih dengan satu imam. Itu pertama kali ya, kaum muslimin itu berkumpul dan untuk sholat tarawih dan diimami oleh satu imam itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini berdasarkan hadis dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah, ya qala fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW meninggal, ya, wafat, wal amru ala dzalika, dan kondisi salat tarawih seperti itu, ya, tidak diimami oleh satu orang imam. Ya, artinya para sahabat itu salat sendiri, ya. Bahkan ada mungkin yang salat bersama dengan jamaahnya masing-masing, ya, bisa-bisa. Summa kadzalika kana fi khilafati Abu Bakar, sama juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, kondisi masih seperti itu. Belum diimami oleh satu imam. Kemudian wasadara min khilafati Umar, dan itu dimulai di zaman Umar. Hatta jama'ahum Umaru ibnu Khattab ala Ubay ibnu Ka'ab. Ya. Jadi Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin, ya. Kemudian diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi satu imam saja. Faqama bihim fi Ramadan. Ya. Wa kana dzalika awwal ijtima'an nas ala qari'in wahidin fi Ramadan. Ini itu merupakan pertama kali ya, kaum muslimin berkumpul sholat ya, dengan jumlah yang banyak dan hanya diimami oleh satu orang saja. Ya, artinya jamaah tidak bisa-bisa. Ya. Kemudian ini sama juga, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya Imam Bukhari, ya. Jadi kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa an Abdurrahman ibnu Abdul Qadir qala kharajtu ma Umar, ya saya keluar bersama dengan Umar bin Khattab di Ramadan, pada bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid, fa idan nasu auzaun mutafarriqun, ya kami mendapatkan ya kaum muslimin pada waktu itu salat ya terpisah-pisah. Ya, salat terpisah-pisah, salat tarawih terpisah-pisah. Yusalli rajulu li nafsihi, ada yang bahkan salat sendiri, ya. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ya, ada yang membuat jamaah masing-masing. Ya. Faqala Umar, ini aro, ya saya melihat, ya saya berpendapat, walau jumi'at haula'i, ya kalau seandainya mereka itu dikumpulkan ala qorin wahid, ya lakana amsal. Ya kalau seandainya mereka dikumpulkan dengan satu imam itu tentu jauh lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian Umar ya mengumpulkan mereka dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian saya keluar bersama Umar di malam berikutnya. Ya. Wan nas yusalluna bi salati qari'ihim, dan para kaum muslimin itu salat ya dan diimami dengan satu imam. Maka Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Di sini bid'ah berarti sesuatu yang ada sebelumnya, bukan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Jadi bid'ah di sini yang harus kita paham. Biasanya bukan bid'ah yang biasa kita dengar ya. Jadi al bid'ah di sini yang maksud Umar adalah sesuatu ya yang sudah memang ada contohnya. Jadi Rasulullah SAW juga pernah ya, seperti kita sudah jelaskan bahwasanya pernah sholat berjamaah dengan para sahabat. Ya, kemudian setelah itu terputus, ya, kemudian Umar kembali menghidupkan sunnah ya yang sudah lama ya tidak dikerjakan. Ya, jadi bid'ah di sini sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya tapi lama ditinggalkan ya kemudian dikerjakan kembali. Ya, ni'matil bid'ah hadhihi. Wallati yanamuna ya. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yakni akhiral lail. Wa kana an-nas yaqumuna awwalahu. Jadi kata beliau, waktu yang kalian gunakan untuk tidur di dalamnya, ya, waktu yang kalian gunakan untuk tidur di dalamnya, maksudnya akhir malam, adalah lebih baik. Katanya orang sholat, ya, taruh itu lebih baik, ya di akhir malam. Ya. Dan pada waktu itu, ya mereka sholat di awal malam.
Ya. Jadi kata beliau, seandainya sholat di akhir malam itu jauh lebih baik, ya jauh lebih afdal ketimbang sholat di awal malam. Jadi waktu yang kalian gunakan untuk tidur di dalamnya atau waktu akhir malam adalah lebih baik daripada yang kalian pergunakan untuk sholat sekarang ini. Jadi saat itu orang-orang sholat pada awal malam. Jadi ini membuktikan bahwasanya memang lebih afdal lagi kalau bisa ya sholat itu di akhir malam. Ya, di akhir malam. Di sulusul lail. Di sepertiga terakhir. Suma istamarra al-amal ala hada atal-an. Ya, jadi ini terus berlanjut ya salat dengan satu imam ya, sampai sekarang, dan ini insyaallah ini termasuk sunnah ya karena kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Jadi hendaknya kalian mengambil sunnahku dan sunnah ya para khulafa ar-rasyidin dan termasuk Umar ya. Jadi ini adalah sunnah juga ya, bukan bid'ah. Kemudian yang selanjutnya adalah adat. Ya, adat rakaat tarawih. Ya. Ya, berapa jumlah rakaat? Ya, berapa jumlah rakaat ya salat tarawih ini? Ya, berapa jumlah rakaat salat tarawih? Baik. Faqad marra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata aw salasa asyrata rak'atan fi qiyamil lail fi baitihi. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak menambahkan ya salat malamnya itu lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat di rumahnya. Ya, seperti dalam riwayat Aisyah. Ya. Wa amma al-layali allati shalla fiha tarawih bi ashabihi falam yuzkar adad ar-rakaati fiha. Ya, sedangkan malam-malam ya, di mana Rasulullah dan para sahabat salat tarawih itu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ya sekian jumlah rakaat yang mereka kerjakan. Walam yasihu hadis fi tahdidi adat rakaat, dan tidak ada hadis yang sahih ya yang membatasi ya, yang menyebutkan berapa ya pastinya jumlah rakaat yang mereka kerjakan pada waktu itu. Ya. Jadi ini berdasarkan riwayat dari Imam Malik ya. Ini adalah hadis dari Imam Malik, akhrajahu Malik fil Muwatta. Ya. Jadi tidak ada sama sekali dalil ya yang tegas yang menyebutkan bahwasanya sekian jumlah rakaat yang mereka lakukan ya salat tarawih yang mereka lakukan pada waktu tersebut. Ketika Rasulullah menjadi imam mengimami kaum muslimin pada waktu itu. Walidzalika, oleh karena itu ikhtalaf ahlul ilmi ya para ulama kita berselisih pendapat dalam menetapkan ya berapa jumlah rakaat salat tarawih itu. Yang pertama adalah ihda asyrata rakaat ya 11 rakaat. Ya 11 rakaat. Jadi 8 tarawih ya ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi 11. Li'annahu alladhi ikhtarun nabi li nafsi, karena itu merupakan dalilnya bahwasanya itulah yang Rasulullah pilih untuk ya dalam riwayat itu ya. Misalnya beliau tidak menambahkan ya dari 11 atau 13. Ya, kemudian wa Anisa ibni Yazid qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari ayyakuma linnasi bihda asyara rakaah. Misalnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ya dua sahabat ini untuk menjadi imam ya bagi kaum muslimin ya 11 rakaat. Qala wa kana al-qari yaqra'u bil mi'inah. Ya, imamnya pada waktu itu adalah Ubay dan Tamim itu membaca 200-an ayat. Ya, membaca Masya Allah ya 200-an ayat. Jadi mereka imam ya, dan dalam surat itu mereka membaca 200 ayat. Hatta kunna na'tamid alal asa al-asi mintul qiyam. Ya, sampai-sampai kata mereka ya para sahabat, sampai-sampai kami itu na'tamid alal asi ya kami bertelekan atau apa namanya? Ya, sampai-sampai kami na'tamid artinya berpegangan dengan tongkat ya karena terlalu lama berdiri ya karena terlalu lama berdiri ya, saking lamanya berdiri ya kami itu na'tamid kami bersandarkan
ya dengan tongkat-tongkat kami. Ya, bayangkan ya, imam membaca ya 200 ayat. Membaca 200 ayat. Ya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajar. Ya. Jadi kata mereka ya sampai-sampai kami ya tidak selesai dari sholat tersebut kecuali ketika sudah hampir masuk waktu fajar. Ya. Sudah hampir masuk waktu fajar. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi betul ya mereka cuma mengerjakan 11 rakaat ya, tapi ya, karena yang dibaca adalah ya 200 ayat, maka sampai subuh ya mereka sholat tarawih sampai subuh ya, hampir hampir masuk waktu subuh ya. Artinya waktu sampai ya waktu sahur. Kemudian yang kedua isyruna raka'ah ya 20 rakaat ya 20 rakaat ya ghairul witir ya selain dari sholat witir. Jadi isyruna 20 rakaat khusus sholat tarawih. Wabihi qala aksarul ilmi, ya ini yang dikatakan oleh kebanyakan juga para ahli ilmu, para ulama kita, di antaranya Ats-Tsauri, ya, Imam Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, dan termasuk ahli ra'yi, ya. Wa huwa marwiyun an Umar juga, ya dari ini juga riwayat dari Umar, ya dan Ali, wa ghairuhuma, dan selain dari mereka berdua dari kalangan para sahabat. Dan apa dalil mereka? Jadi yang sama juga ya dengan riwayat yang sebelumnya dari As-Sa'ib ibnu Yazid. Ya, As-Sa'ib ibnu Yazid sama dengan riwayat yang pertama, bahwasanya anna Umar jama'an nas ala Ubay ibnu Ka'ab. Ya, bahwasanya Umar mengumpulkan manusia dan Ubay ibnu Ka'ab dan Ali Tamim Ad-Dari juga, ini dua imam ini, ala ihda wa ishrina raka'ah. Untuk salat tarawih 21 rakaat. Ihda wa ishrina raka'ah, 21 rakaat, yaqra'una bil mi'in. Ya, mereka juga membaca ayat yang 200-an. Ya, ayat 200 ayat, 200-an ayat. Wa yansarifuna inda furu'il fajar, dan mereka selesai ya dari salat tarawih ini ya, inda furu'il fajar, ya ketika hampir masuk waktu fajar. Ya, ketika hampir masuk waktu fajar. Ini riwayat kedua juga hadisnya sahih. Ya, jadi isnadu sahih. Ya, jadi yang pertama yang 11 rakaat itu hadisnya sahih, yang 20 rakaat juga hadisnya sahih. Jadi tidak perlu tidak perlu kita berselisih tentang hal ini ya, karena dua-duanya ya ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, tidak perlu menyebutkan diri mengatakan bahwasanya yang lebih tepat itu 11 rakaat, yang lebih tepat itu 20 rakaat ya. Tidak perlu, karena dua-duanya ini termasuk dalam hal ikhtilaf at-tanawwu. Ya, ikhtilaf at-tanawwu ya perbedaan yang bisa kita toleran ya, karena masing-masing ada dalilnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya tis'un wa salasina bil witri ya, tis'in wa salasin bil witri. Itu 39 ya, 39 rakaat. Ya, 39 rakaat bersama dengan witir. Ya, Masya Allah. Jadi, huwa qaulu Malik, ini pendapat Imam Malik. Ya. Wa qala huwa al-amru al-qadim indana, itu yang menjadi sesuatu yang sudah kita kerjakan ya selama ini ya, di Madinah. Ya. Hujjatuhu ma jaa an Dawud ibnu Qais qala adraktun nas bil Madinah, ya, saya mendapati mereka ya di Madinah di zaman Umar ya Ibn Abdul Aziz, di zaman Umar Ibn Abdul Aziz, wa Aban Ibn Utsman yusalluna sittan wa salasina, ya. Mereka salat 36 rakaat ya, 36 rakaat tarawih dan ditambah dengan 3 rakaat witir. Ya, 3 rakaat witir. Ini juga hadis sahih ya, Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Ya. Di semuanya betul, insyaallah tidak ada masalah. Silakan. Kemudian bahkan ada arba'una raka'atan wa yutiru bi sab'in, ya. 40 rakaat tarawih ditambah dengan 7 witir. Ya, 7 rakaat witir. Ya, subhanallah. Ya, qala Al-Hasan ibn Ubaidillah, kana Abdurrahman ibnu Al-Aswad yusalli bina fi Ramadan 40 raka'ah wa yutiru bi sab'in. Ya, adalah Abdurrahman ibnu Aswad
sholat bersama kami di bulan suci Ramadan, ya salat tarawih, itu 40 rakaat ditambah dengan 7 witir. Jadi 47 rakaat. Jadi wa an Ahmad ibnu Hambal, ya bahkan dari Ahmad bin Hambal bahwasanya annahu kana yusolli fi Ramadan la yuhsa. Bahkan ada sebagian dari mereka itu salat tarawih dan tidak terhitung rakaatnya. Jadi ya wat tahqiq, ya yang betul adalah ya ini ya Syekhul Islam, ya kata beliau, fa kaifa ma qama fi Ramadan min hadhil wujuh faqad ahsan. Jadi apapun yang yang dipilih ya dari pendapat ini silakan. Itu baik. Ya tergantung bagaimana kondisi, ya. Ini wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwal musallin. Ya. Jadi yang lebih utama adalah ya tinggal dilihat bagaimana kondisi para makmun. Ya. Lihat kondisi bagaimana kemampuan ya, dan kondisi para makmun. Fa in kana minhum ihtimal lutul qiyam, kalau ada dari mereka yang memang tidak bisa terlalu lama ya berdiri, maka fal qiyamu bi asyri raka'atin wa salasi ba'daha. Maka ya boleh ya sholat 11 rakaat atau 17 rakaat yang bersama dengan witir. Ya, kalau memang ya ada dari mereka yang ya tidak bisa ya terlalu lama-lama berdiri, ya tidak bisa terlalu lama sholat ya karena mungkin faktor usia dan seterusnya. Nah, maka Nabi SAW yusolli li nafsihi fi Ramadan wa ghairihi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga sholat seperti itu. Ya. Wa in kanu la yahtamiluna al qiyamu, kalau mereka sanggup ya sanggup ya untuk berdiri, maka silakan dia kerjakan 20 rakaat. Itu baik. Ya. Dan seterusnya. Artinya tergantung bagaimana kondisi ya makmun ya. Kesepakatan ya makmun dengan imam. Ya, kalau misalkan makmunya sanggup ya berdiri lama-lama silakan ya. Sampai 20 40 rakaat. Ya. Tapi kalau tidak ya silakan ambil yang 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya. Jadi 8 rakaat tarwih ditambah dengan 3 rakaat witir. Atau 10 rakaat tarwih ditambah dengan 3 witir menjadi 13. Jadi silakan ya, ini tidak ada masalah. Nah, ini semuanya al-amru muwassa ya. Itu insyaallah khair, ya, tidak ada masalah. Ya, bahkan kalau mau salat tarawih ya tidak ada hitungannya, ya sampai berapa yang dia mampu ya silakan. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Ya. Kemudian yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Al-istirahatu baina kulli tarwihatain. Ya. Jadi ittafaqal fuqaha'u ala masyru'iyyat al-istirahah ba'da kulli arba'i rakaat. Jadi para ulama fikih itu sepakat ya tentang sunnahnya duduk istirahat setelah 4 rakaat. Ya, misalkan sholat 8 rakaat tarwih, ya di antara itu kalau sudah selesai 4 rakaat itu ada namanya jilsatul istirahah, ya duduk sejenak, ya tidak langsung berdiri tapi duduk istirahat sejenak. Ya, bahkan yang mengatakan bahwasanya dia kenapa dinamakan tarawih ya karena istirahat ya. Ya bisa di antara di antara rakaat dua rakaat itu bisa istirahat sejenak. Ya. Apalagi kalau misalkan sudah 4 rakaat maka duduk istirahat sejenak ya untuk beristirahat. Ya. Jadi seperti itu ya. Li'annahu al-mutawarith an salaf. Ya inilah yang dikerjakan oleh para ulama salaf ya. Qad kanu yutiluna al-qiyam, ya mereka memperpanjang ya berdiri di salat tarawih, wa yajlisuna ba'da kulli arba'in lil istirahat. Dan ya kenapa ya, apa hikmahnya kenapa mereka istirahat di rakaat keempat? Ya karena mereka memang ya panjang bacaannya ya. Panjang bacaannya di dalam salat mereka. Makanya ketika sudah selesai 4 rakaat, mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Ya. Jadi ya ini sunnahnya. Ya ini sunnahnya. Berdasarkan ya ini mungkin ya berdasarkan dalam hadis Aisyah itu ya, dalam Aisyah radhiyallahu anha alladzi taqaddama katsiran fi wasfi qiyamin salam, ya ketika beliau menjelaskan bagaimana sifat salat Nabi ya sifat salat malam Nabi, yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ya kata beliau ya bahwa Rasulullah SAW itu salat 4 rakaat, jangan tanyakan ya bagaimana baiknya salatnya dan bagaimana panjangnya salatnya.
Summa yusolli arba'an, kemudian setelah itu, ya berarti sini beliau istirahat dulu, ya. Kan ada kata summa, kemudian berarti antara 4 rakaat dengan 4 rakaat setelahnya itu ada istirahat, ada jeda. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau lagi sholat 4 rakaat, pada atas an husnihinna, dan jangan tanyakan ya bagaimana baiknya sholatnya dan bagaimana panjangnya sholatnya. Ya bahkan dikatakan ya sama-sama beliau itu sholat ya di rakaat pertama beliau membaca suratul Baqarah, kemudian dilanjut lagi ke suratul Ali Imran dan seterusnya sampai An-Nisa. Ya. Jadi ya luar biasa sekali. Sampai dikatakan bahwasanya sampai ya kaki beliau ya sampai telapak kaki beliau itu ya pecah-pecah ya karena kelamaan berdiri. Wala yushra'u fi hadhil al-istiraha zikru muayyan. Ya, tidak ada yang disyariatkan, ya tidak ada zikir khusus yang disyariatkan ya ketika duduk istirahat. Ya, tidak ada zikir khusus yang disebutkan dalam hadis ya yang dibaca ketika di antara 4 rakaat ini. Ya, jadi tidak ada. Ya. Ya, tidak ada dalilnya. Kemudian al-qira'atu fi tarawih wa hal yukhtamu bil Al-Qur'an? Ya, apa surah apa yang dibaca ya ketika sholat tarawih? Apakah ada ketentuan khusus harus membaca ini ya, atau ada ketentuan khusus harus menghatamkan Al-Qur'an atau bagaimana? Ya, kita simak ya penjelasannya. Lam yarid fi tahdidil qiraati fi tarawih sunnatun an Rasulillah. Ya, tidak ada ya dalil yang menjelaskan ya bacaan apa yang harus kita baca ketika sholat tarawih. Ya. Fayakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, tergantung yang melihat bagaimana kondisinya. Ya, nantinya jangan memaksakan diri. Ya, tergantung bagaimana kondisi jamaah. Wa yaqra'ul imamu qadra ma la yunaffiruhu anil jamaah. Jangan sampai ya imam membaca surah yang kepanjangan ya sampai jamaah ya tidak ikut sholat bersamanya. Ya, karena terlalu panjang yang dibaca. Jadi imam harus melihat ya harus jeli melihat kondisi makmum. Kalau makmum misalkan sanggup ya, misalkan kalau makmumnya itu rata-rata anak-anak muda ya maka ya mungkin boleh membaca surah yang panjang ya. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berdiri lama, maka dia hendaknya memperpendek bacaannya. Ya, ingin melihat kondisi makmum. Ya. Kemudian wa qad istahabbal Hanafiyya wal Hanabila, para ulama dari mazhab Hanafi dan Hanabila ya Hambali, mereka melihat ya bahwasanya ayahtimul Quran Karim fi syahr ya. Lebih bagus kalau bisa mengkhatamkan Al-Qur'an ya di bulan tersebut. Ya, artinya membaca di membaca surah dalam tarawih itu ya menghatamkan bacaan Al-Qur'an ya ketika tarawih. Itu pendapat mereka ya. Apa alasannya? Liyasma'an nasu jami Al-Qur'an fi tilka shalah, ya supaya manusia atau kaum muslimin bisa mendengarkan ya Al-Qur'an secara lengkap ya dalam salat tarawihnya. Tapi itu sekali lagi itu adalah ijtihad ya ulama Hanafiyah dan Hambali. Ya. Jadi boleh saja apa saja yang silakan dibaca ya surah-surah ya matayassar yang mudah yang dihafalkan. Ya, tidak ada ketentuan khusus harus membaca surah ini atau harus menamatkan bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi silakan. Ya. Ini ya luas. Kemudian yang terakhir sekali insyaallah wabihi nakhtim, kita selesaikan dengan ini. Al-qiyamu mal imam hatta yansharifah. Ya. Jadi hendaknya kita ya makmum ya mengikuti imam. Ya, jangan sampai misalkan belum salat witir ya kita sudah meninggalkan ya barisan. Usahakan ya salat tarawih dan witir bersama dengan imam. Ya, jangan meninggalkan imam ya sebelum ya dia selesai dari salatnya. Ya, apa hikmahnya? Ya, kita dengarkan. Yang bagi liman shalla khalfal imam ayatimma ma'ahu as-shalah hatta yansharifah. Ya, hendaknya yang salat di belakang imam itu menyempurnakan salatnya bersama dengan imam dan jangan meninggalkan barisan. Wa alla yufariqahu qabla insirafih, jangan meninggalkan barisan. Ya. Jangan meninggalkan barisan. Tapi berdasarkan hadis dari Abi Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
Ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya itu beranjak dari tempatnya, maka akan ditulis baginya sholat ya kutiba lahu qiyamun, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Artinya begini, ya, ini sering sekali juga ditanyakan, bahwasanya ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Misalkan kita sholat bersama imam sampai witir, ya sampai witir. Kalaupun masih mau menambah lagi di rumahnya, itu tidak ada masalah. Silakan sholat dua rakaat, dua rakaat. Ya, jangan lagi witir yang kedua kalinya. Jadi ya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar ini, ya kita sholat seakan-akan sholat sepanjang malam, ya dengan sholatnya kita bersama dengan imam. Ya tidak langsung beranjak ya sebelum imam itu meninggalkan tempatnya. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, silakan sholat bersama imam, ya sampai selesai witir. Ya, nanti kalau mau tambah di rumah silakan. Ya tinggal ditambah dua rakaat, ya tanpa witir kembali. Ya seperti itu. Wallahu taala alam wa ajal. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.